Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa dapat bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak kali ini. Kita langsung saja masuk kepada pelajaran. Berbicara akhlak, kita pastinya dalam kehidupan sehari-hari, dari awal bangun tidur sampai kita tidur kembali, pasti kita tidak akan terlepas dari yang namanya akhlak. Akhlak adalah sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, baik manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat simpulkan, akhlak tidak cukup dari kebiasaan kita sehari-hari. Kita perlu mempelajarinya secara teori. Baik kita mengenal mana yang akhlak terpuji dan mana yang akhlak tercela. Nah, jadi cangkupan dari kelaziman akhlak hanya ada dua. Yang pertama, akhlak terpuji. Lazimnya akhlak terpuji, seluruh makhluk menyukainya, disukai, dicintai. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi besar Muhammad SAW disukai, disenangi, dicintai. Bahkan yang mencintai, yang menyenanginya itu bukan hanya dari seorang muslim, dari non muslim senang dengan Nabi Muhammad karena akhlaknya yang sangat terpuji dan mulia. Nah, yang kedua itu akhlak tercela. Akhlak tercela lazimnya orang tidak menyukai, orang tidak senang. Orang pasti tidak senang, tidak menyukai, benci dengan akhlak tercela. Sifat-sifat akhlak terpuji itu banyak aspek-aspeknya, banyak macam-macamnya yang memang bentuk sifat akhlak terpuji. Untuk pertemuan kita kali ini, kita lebih khusus membahas terkait sifat akhlak terpuji, yaitu salah satunya itu pemaaf. Pemaaf merupakan salah satu sifat yang wajib kita miliki, khususnya orang-orang muslim. Pemaaf secara bahasa Arab yaitu al-afu, berarti bertambah, penghapus, ampunan atau anugerah. Lawanan kata dari pemaaf yaitu penendam. Pemaaf ialah seorang yang memaafkan orang lain dengan tulus tanpa rasa benci. Jadi lawanan kata pemaaf itu pendendam. Jadi kalau kita menjadi seorang pendendam, berarti kita sudah masuk menjadi kategori akhlak yang tercela, yang memang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Inti dari ayat ini adalah Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Salah satu sifat dari Allah yang Allah senangi yaitu sifat pemaaf.
Dan Rasulullah pun bersabda di dalam hadisnya dari Aisyah, dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzalimu. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa orang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, namun orang baik adalah orang yang terlanjur berbuat salah tapi segera memperbaiki kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang tidak berbuat salah. Tempatnya manusia itu salah dan lupa. Yang sempurna hanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pemaaf bersumber dari iman yang kuat dan hati yang bersih serta tenang. Karena memberi maaf adalah hal yang sangat sulit, apalagi jika jiwa dirasuki amarah. Maka dari itu, sebagai orang yang beriman, hendaknya kita memiliki sifat pemaaf untuk orang lain. Jangan dendam terhadap orang lain. Patutnya kita sebagai seorang muslim harus mempunyai sifat pemaaf kepada orang lain. Jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu, apalagi ketika menyimpulkan dalam keadaan rasa amarah. Tugasnya dari kakak yaitu ceritakanlah pengalamanmu ketika memaafkan kesalahan orang lain, atau pengalamanmu ketika dimaafkan orang lain. Jadi silahkan kamu catat, tulis pengalamanmu yang memang kamu pernah rasakan. Apakah kamu pernah memaafkan orang lain atau meminta maaf kepada orang lain? Jadi kamu ceritakan dan kirim tugasnya melalui WA, dikirim ke WhatsApp kakak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan kita selalu muhasabah, mengkoreksi diri, selalu menjaga hati kita, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang pemaaf dan bersabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.